Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita mau belajar firman Tuhan supaya kita tidak terikat dengan hukum-hukum kaku yang menjadikan kita senantiasa bergumul dalam kehidupan ini. Hukum apakah itu? Bisa hukum Taurat, bisa hukum manusia, tetapi yang terpenting adalah jangan kita terikat lagi oleh hukum dosa. Oleh karena itu mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari surat Roma pasal 7 ayat 1 sampai 11. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan surat Roma pasal 7 ayat 1 sampai 11. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, bersama-sama saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mau melepaskan diri dari hukum dosa dan kami mau hidup di dalam hukum kasih. Sebab dengan hukum kasih kami akan semakin bertumbuh dan berkembang. Ketika kami hidup dalam hukum dosa, kami akan semakin terikat dalam kegelapan dan kami akan semakin sengsara di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kuasai kami dengan Roh Kudus supaya kami semakin memahami kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita ada seorang saudara yang lama dia tinggal di dalam rumah tahanan, bahkan sempat ditaruh di Nusa Kambangan ya. Tapi kemudian begitu keluar dia bikin ribut lagi dan akhirnya ketangkep lagi. Mengapa demikian? Apakah memang kehidupannya itu hanya untuk sekedar melakukan kejahatan? Memang kita tidak tahu. Tetapi bisa jadi orang-orang semacam ini gaya hidupnya seperti itu. Dia tidak bisa mengganti gaya hidupnya. Jadi ya memakai kekerasan atau gaya hidup semacam itulah yang sudah melekat dalam dirinya. Mungkin kalau ditanya hati dan pikirannya tidak seperti itu. Tapi keluarnya kok seperti itu. Ya, bukan satu atau dua orang yang seperti ini, tapi banyak orang seperti itu. Jadi melakukan kejahatan itu sudah menjadi gaya hidupnya. Nah, ada gaya hidup yang lain, yaitu orang-orang yang senang tampil mewah. Wah, kelihatannya gitu ya. Entah itu pakaiannya mahal, sungguh mahal, atau mungkin perhiasannya mahal tapi palsu, ya memang kita tidak tahu. Tapi dia selalu kepingin kelihatan wah. Itu gaya hidupnya. Dari sisi ekonomi orang bilang, aduh gaya hidupnya dia minta ampun deh. Dia tuh bukan orang kaya, tapi gayanya, nah gitu ya. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang memang berasal dari keluarga kaya, mampu, tapi ya pola hidupnya atau gaya hidupnya sederhana, biasa saja. Orang nggak menduga kalau dia itu si pemilik dari perusahaan A, perusahaan B yang cukup besar. Ya dia tampil biasa kok gitu ya. Orang akan bertanya, nah ini gaya hidup. Dan masih banyak gaya hidup yang lain. Lalu bagaimana gaya hidup saudara? Di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Surat Roma mengajarkan bahwa gaya hidup ini tidak luput kaitannya dengan pola dasar hidup. Pola dasar dari pemikiran, pola dasar dari iman, dari hati, dari roh seseorang. Ketika rohnya itu tidak bisa diputuskan dengan kuasa kegelapan, maka gaya hidupnya pun akan berkutat dengan gaya hidup dunia. Yang tentunya mencerminkan sepertinya terang, sepertinya menarik, tetapi sebetulnya itu gaya hidup yang menunjukkan dia belum mengalami pencerahan di dalam kasih Kristus. Karena orang-orang yang sudah mengalami gaya hidup yang baru di dalam kasih Kristus, dia akan menikmati kehidupan dalam kasih yang kudus. Bukan sekedar berpakaian mewah atau tidak mewah, tapi bagaimana gaya hidup yang dia jalankan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh karena itulah firman Tuhan mengingatkan kepada kita ada hukum yang mengikat. Tetapi kalau salah satu dari hukum yang mengikat itu sudah meninggal, misalnya suami istri lalu meninggal, ya hukum itu sudah nggak berlaku. Ya istrinya atau suaminya boleh menikah lagi begitu dikatakan. Lalu bagaimana dengan hukum Taurat? Hukum Taurat dulu mengikat, tetapi setelah ada kebangkitan di dalam Kristus, kita tahu hukum itu tidak lagi mengikat, putus, sudah selesai. Dan sekarang kita hidup terikat dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih.
Nah, oleh karena itu marilah sekarang kita hidup dengan kasih Kristus, gaya hidup Kristus, pola hidup Kristus. Itulah yang seharusnya menjadi bagian dari hidup kita. Seperti apa itu? Pola hidup Kristus, gaya hidup Kristus. Yang pertama, gaya hidup Kristus itu adalah gaya hidup yang menyebar kasih atau menebar kasih. Kasih yang tulus, kasih yang kudus, kasih yang benar. Jadi bukan sembarang kasih. Nanti dikatakan menebar kasih, wah seorang laki-laki bisa menebar kasih pada banyak perempuan, atau seorang perempuan bisa menebar kasih pada banyak laki-laki. Bukan. Ya, kasih yang bukan kasih eros yang ditebarkan, tetapi kasih yang kudus, kasih yang memuliakan Tuhan sebagaimana Kristus memberikan teladan. Dan untuk itulah kita akan belajar. Nah, ada seorang anak, atau saya lihat di sebuah video kecil, seorang anak berjalan bersama ibunya. Lalu ada seorang pengemis. Nah, ibunya itu memberikan uang kepada anaknya yang dituntun, masih kecil, entah umur 3 atau 4 itu ya. Lalu ibu itu berkata, berikan uang ini kepada bapak pengemis itu. Anak itu dengan mantap jalan. Ya. Lalu sampai di depan pengemis, dia lihat memang ada wadah baskom gitu, baskom lusuh, kuno, jelek, tempat orang menaruh uang. Ya. Dan anak itu naruh uang di situ, tapi kemudian tengok bapaknya itu sedang makan permen loli itu ya, permen yang disukai anak-anak. Dan tanpa banyak bicara, setelah taruh uang, lalu anak itu ngambil permen lolinya atau direbut permen bapaknya itu. Nah, ibunya kaget, bapak pengemis itu juga kaget loh, kok permennya dipek gitu ya. Nah, anak itu lari dengan membawa permen. Lalu ibunya nggak enak terhadap pengemis tersebut, akhirnya dia bayar, ini permen yang diambil anak saya. Ya sudah, ya selesai. Tetapi kita mau melihat di sana gaya hidupnya. Apa? Anak ini mungkin terbiasa kalau dia memberi, dia harus mendapat. Dan karena itu ketika dia memberi pada pengemis pun, dia ingin mendapatkan sesuatu. Walaupun itu ya cuma sekedar permen loli gitu ya. Apa yang diajarkan, itu yang dia praktekkan. Dan kasih Kristus tentu tidak demikian. Ketika Yesus menebar kasih kepada manusia sampai mengorbankan diri di atas kayu salib, dia tidak berharap kita memberikan permen lolinya, permen loli kita kepada kita. Tetapi dia berharap orang yang menerima kasih dari dia akan mengalami pembaharuan. Yesus tidak pernah memaksa. Oleh karena itu kalau kita sudah menerima kasih Kristus, maka seharusnya hubungan kita dengan dunia itu sudah terputus. Kesombongan, kemarahan, iri hati, kedengkian, keinginan-keinginan duniawi yang berlebihan itu sudah terputus. Kita masih hidup di dunia, jadi kalau ada keinginan duniawi itu wajar. Tetapi sebatas apa itu yang harus dikendalikan. Ya, jangan sampai kemudian kita tidak mampu mengendalikannya, lalu keinginan duniawi itulah yang kita nomor satukan, hingga kita melupakan teladan kasih Kristus. Ya, jadi kita hidup dalam kasih yang dengan tulus kepada Kristus, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Yang kedua, kasih Kristus itu adalah kasih yang berbagi. Dia mau membagi kehidupannya supaya orang yang menerima kasih Kristus mendapat kehidupan baru. Nah, itulah juga yang menjadi teladan hidup kita. Jangan kita menjadi orang yang egois, bagaimana kita hidup sendiri, orang lain nggak hidup, itu bukan urusan kita. Tentu tidak. Ketika kita berbagi, maka kita juga mendapat kehidupan yang baru. Menghidupkan orang lain, menghidupi diri kita. Kok bisa menghidupi diri kita? Bisa, karena iman kita bertumbuh, perasaan kita bertumbuh, lalu semangat kita juga untuk berbagi semakin bertumbuh. Dan ketika semangat kita untuk berbagi semakin bertumbuh, kita juga akan bekerja dengan lebih baik, supaya kita punya sesuatu yang dibagikan kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang bapak yang pekerjaannya sebetulnya cuma jualan mie ayam, sederhana sekali. Dia tidak memikirkan hal yang neko-neko, dia katakan, ya cuma bisa untuk nyekolahkan anak saja saya sudah bersyukur dan berterima kasih. Nah, satu hari bapak ini didatangi oleh seorang ibu bersama dengan anaknya. Dan ketika ibu itu makan mie ayam di situ bersama dengan anaknya, punya ngobrol, ternyata ibu itu satu desa dengan si bapak yang jual mie ayam. Lalu rupanya masih ya ada kenalan-kenalan sedikit.
Nah, bapak itu tanya, kamu mau apa ke kota di sini? Ya, bersama dengan anakmu. Ibu itu mengatakan mau cari kerja. Saya sudah 1 minggu, lalu bekal saya sudah habis, ya. Saya nggak bisa lagi nginap walaupun losmen kecil, saya sudah nggak bisa nginap, ya karena uangnya sudah semakin menipis, tapi kerjaan belum dapat. Kenapa? Karena saya bawa anak. Anak saya yang kecil ini harus saya bawa. Sebab yang besar bersama bapaknya. Ada di desa. Bapaknya dititipi 2 anak, nggak bisa. Lalu dia tanya, apakah bapak bisa terima saya bekerja di sini? Entah jadi tukang cuci piring kek, entah giling mie atau motong sayur atau apapun. Bapak itu merasa perlu menolong perempuan ini. Tapi dia takut sama istrinya. Oleh karena itu bapak tadi mengatakan, saya akan bicarakan dulu dengan istri saya. Tentu hal ini baik ya, bukan takut dalam arti yang jelek. Tapi dia menghormati istrinya. Lalu dia katakan, cobalah besok datang kemari dan saya bersama istri saya akan menjawab pertanyaanmu itu. Nah, apa yang dibicarakan oleh suami istri tidak tahu, tidak jelas. Tapi besoknya ketika ibu tadi datang kepada bapak yang jual mie ayam, lalu sang istri mengatakan, kami bisa menerima kamu bekerja di sini, tetapi kami tidak bisa memberi kamu bayaran yang mahal. Karena kamu tahu sendiri, kami cuma jual mie ayam seperti ini. Kami punya anak juga yang harus diongkosi. Nah, kalau kamu mau cari sekedar hidup sederhana bersama dengan kami, ya mari. Masih ada ya paling tidak kamar kecil untuk kamu dan anakmu bisa. Kamu bisa bantu-bantu. Ternyata setelah ibu itu tinggal di rumah tersebut, dia bekerja untuk membantu suami istri ini jual mie ayam dengan sangat rajin, dengan sangat baik. Ya. Sehingga kemudian pemilik mie ayam ini mengatakan, kalau gitu kita bisa buka 2 kios, sebab ada tenaga tambahan. Lalu dia tanya pada ibunya itu yang membantu, apakah kamu mau tetap membantu di rumah atau kamu mau membantu di kios? Saya akan buka kios yang baru. Dan ibu itu menjawab, saya kan cuma membantu. Oleh karena itu saya membantu di rumah menyiapkan segala sesuatu. Mari silakan bapak dan ibu ya, yang tampil di depan. Saya tidak mau tampil, saya cuma menyiapkan saja. Nah, itu adalah orang-orang yang sederhana, yang hatinya nerima, maka kehidupan mereka pun baik. Mulai dari penghasilan yang sedikit, diterima dengan sukacita, dikirim ke desa. Lalu ketika bapak ibu itu bisa punya 2 kios, 2 tempat mie ayam, tambah besar, bertambah laris, ibu itu juga berpenghasilan bertambah. Lalu dikatakan setelah 3 tahun, ibu itu berkata, saya mau pamit, saya sudah punya kepandaian, saya akan buka sendiri di desa, saya mohon izin. Bapak ibu yang punya mie ayam ini saya buka di desa, saya nggak buka di kota, nggak mau menjadi sainganmu. Saudara-saudara, ini adalah orang-orang yang gaya hidupnya mencerminkan kasih topang menopang, tolong menolong. Tidak mau menjadi orang yang serakah, mentang-mentang sudah bisa dapat ilmu, bikin mie ayam lalu buka kios jejeran. Nah, ini seringkali kan begitu. Tapi ibu itu dengan sederhana mengatakan tidak, saya sangat berterima kasih. Saya sudah mendapat ilmu. Oleh karena itu saya akan buka di desa. Nah, suami istri ini mengatakan, oh ya sebetulnya kami masih butuh tenaga kamu. Kami sudah punya 2 kios, tapi oke lah, kamu boleh menikmati kebebasanmu. Saling berbagi, kasih yang tulus, membangun kehidupan orang lain, membangun kehidupan keluarganya, membangun kehidupan orang lain. 1 kios menjadi 2 kios, bahkan menjadi 3 kios dengan keluarga ibu yang membantu ini, karena ada kasih yang membangun. Hentikanlah atau putuskanlah hubungan kita dengan dosa, dan kita bangun diri kita bersama dengan Kristus. Kasih yang berbagi, kasih yang tulus, kasih yang kudus, itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Di tengah suasana new normal seperti ini, kasih kudus kemuliaan Kristus sungguh sangat dibutuhkan. Ada banyak orang putus asa, ada banyak orang limbung, ada banyak orang tidak tahu jalan. Dan sebagai gereja, bukalah jalan bagi mereka, supaya mereka juga mengenal Kristus yang sudah membuka jalan untuk saudara. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami memiliki kasih yang tulus dengan berani memutuskan hubungan kami dengan dosa
egois, kebencian, kemarahan, keraguan kami putuskan. Dan kami dibangun di dalam kasih kebangkitan Kristus. Dasar itulah yang menjadi pola hidup kami, gaya hidup kami, yaitu kasih kudus dalam kebenaran Kristus. Dan dengan demikian, ketika ada orang di sekitar kami yang membutuhkan jalan hidup, maka Engkau akan memberikan jalan hidup lewat kehadiran kami, gereja Tuhan. Berkaryalah ya Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.